Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bisa bermuajahah setelah kemarin Ramadan ditutup dengan Idul Fitri, bahkan baru bisa bermuajahah sekarang karena tanggal 5 Syawal saya beserta istri melaksanakan umroh tanggal 26 April, pulang tanggal 9 Mei. Minggu kemarin sudah siap ya Pak, cuman kelelahan karena banyak kegiatan, bahkan maghrib teh masih di Panumbangan Cihaur, sehingga secara mendadak gitu. Nah Bapak Ibu, paingan dina Quran ada ungkapan faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan kerinduan manusia untuk datang ke sini. Makanya jangankan yang belum, yang sudah lebih merindukan untuk datang. Gitu. Makanya kalau yang sudah ketika pulang saja hoyong kaditu deui. Ka bumi ge can nepi. Hoyong kaditu deui. Ya Pak Ustad abi mah kumaha atunya boro-boro keur ka Mekkah haji yang berangkat sekarang, kan daftarnya 11 tahun yang lalu Pak, 2012-an. Baru sekarang. Ketika sekarang dipanggil juga ternyata naik ONH-nya, ongkos haji naik, gitu Pak. Ongkos naik haji, tapi ongkos haji naik karena memang naik terus. 25 juta daftar ke bank, dapat porsi, tahun berapa estimasi berangkat. Ketika tahun sekarang terbawah, maka bayarnya 26.300.000. Jadi totalnya 51.300.000. Makanya kemarin termasuk di Ciamis yang sudah dipanggil banyak juga yang terhambat. Gitu. Ya. Bahkan imponya ada beberapa ribu se-Jawa Barat. Sehingga pembayarannya diulurkan, ditangguhkan. Gitu Pak. Nah oleh karena itu, karena hajian lama, angkanya juga besar, nah banyak orang juga beralih salah satunya ke umroh. Ke umroh.
haji itu wajib. Sehingga kalau orang sudah haji, umroh hukumnya jadi sunat. Tapi kalau haji tidak istato'a, tidak mampu sekarang banyak. Bukan hanya uang, bukan hanya fisik, sehat, bukan hanya aman, bukan hanya ada kendaraan, tapi juga sabar menunggu. Kalau yang daftar sekarang nanti berangkat 20 tahunan lebih. Gitu Pak. Saleheng di DKI sudah 50 tahunan lebih. Gitu makanya karena begitu gitu, karena kemungkinan kecil saya menjabat ge sudah tua. Ada yang cepat ONH plus tapi 150 jutaan 5 tahun 7 tahun. Ada yang daftar sekarang berangkat tahun sekarang, namanya Haji Puroda, Haji Parin. Itu Pak. Kemarin kita ngobrol di Madinah dengan Ketua Umum Persatuan. Itu 375 juta. Berangkat sekarang, daftar sekarang, berangkat sekarang. Itu Pak. Makanya karena berat kayaknya tidak mampu, maka bagi yang belum haji itu karena kesempatannya seperti tadi maka umroh. Maka kalau yang tidak haji mampunya umroh jadi wajib. Tapi kalau yang sudah haji umroh hukumnya sunat. Tapi kalau haji kelihatan kecil berbagai aspek pertimbangannya tadi, maka umroh hukumnya jadi wajib. Haji kecil. Kalau orang haji bisa umroh. Makanya hajinya haji tamatu, haji senang-senang. Itu di luar hadiri Masjidil Haram, bukan orang Mekah. Itu disebut haji tamatu, bisa umroh dulu. Seperti jamaah kita nanti berangkat tanggal 28 Pak. Kloternya di sini 28 ke Madinah dulu yang sekarang gelombang pertama sekitar 10 hari atau 8 hari. Nah di sana bisa umroh dulu karena masih lama gitu. Kehajian kan sekitar 40 harian. Nanti mikotnya di Bir Ali. Nah umroh dulu, beres umroh maka bisa bersenang-senang bebas, tidak terhalang oleh larangan haji dan umroh. Gitu. Jadi boleh suami istri bersenang-senang, boleh memakai pakaian begini, boleh pakai penutup kepala, boleh pakai kaos kaki, boleh pakai wangian, boleh menikah, boleh menikahkan, ari payu gitu. Tapi nanti ketika sudah masuk kan nggak boleh. Itu yang kedua haji tamatu kaitan boleh binatang hadyunya kurbannya cari di sana. Teu kudu mekal ti lembur. Coba kudu mekal ti dieu naik kapal. Nah Bapak Ibu gitu ya. Udah Pak. Gitu. Ya, yang digambarkan dulu perjuangan Nabi berat Pak, bener kalau lihat ke sana. Tapi kalau lihat sekarang, wah luar biasa. Gitu ya, sangat luar biasa. Bagaimana Pak Ustadz supaya bisa berangkat? Yang penting hiji mah niat we Pak. Gitu. Niat nawae teu aya kumaha berangkat. Niat we. Da Bapak Ibu datang ke sini karena apa? Niat. Mun teu aya niat mah moal Pak. Leres teu? Boro-boro kanu tembih, kanu caket ge teu aya niat mah masjid teh diliwat. Niat aja dulu. Gitu. Tuh Pak ku niat mah tingali urang Jawa Tengah suami istri naik sepeda. Orang Malang Mas Yusuf jalan kaki. Sebelum Ramadan sudah sampai Oman 2000 km deui. Jalan kaki Pak. Yang kuatnya apa? Nih kaki kan jalan kaki Pak. Tuur nu kuat. Tapi tuur moal kuat lamun hate henteu niat.
niat Pak. Gitu Pak. Sok aja sim kuring kamari sanes gaduh artos. Gaduh niat. Pertama mah artos manuturkeun Pak. Gitu. Ya, makanya kalau sim kuring mah Pak Haji, Bu Hajah jamaah sabaraha tahun urang umroh bersama takmir jamaah masjid. Wah hebat Pak. Lamun sebulan 500.000 teh genep tahunan Pak bisa berangkat. Sabulan 500.000. Wios Pak. Siga kurban we kitu, kirangna ditambihan. Gitu. Kayak kurban, sabaraha kurban 3,5 juta nyicil we. Leres teh. Nanti pas berapa sekarang? 375 kirangna baraha. Maknana ada kemungkinan besar. Bagaimana mau berangkat Pak? Urang mah niat wungkul, niat itu dibarengi dengan usaha. Gitu kan disebut niat itu gitu. Ya. Nu aya dina hate muktaronan bifi'lihi diiringi dengan ikhtiar. Hoyong ngaos ngan dina hate we jeung ngobrol tapi teu berangkat kayak gitu. Sama ini juga. Wios, Pak Ustadz dana bungna mampu 50.000 mangga diniatkeun. Gitu ya eta Pak itu yang selama ini hanya lihat di media, di gambar, di video, di TV, ningali Ka'bah langsung tiasa nyagap, tiasa tawaf eta Pak yang luar biasanya. Kalau itu jadi rukun iman seperti syahadat, sholat, zakat, saum Pak, haji pasti bisa konsepnya karena itu rukun Islam. Karena rukun Islam Gusti piraku nu sanes mah angkat ari abdi henteu da abdi ge hoyong ngalak osok ngadu kitu ka Allah. Nah eta Pak. Jadi begitu Bapak Ibu. Ta eta oleh-oleh napa? Oleh-oleh. Jadi ningali Ka'bah mah moal aya kosong. Kalau kita menyebut bahwa kota ini kota Jakarta hidup 24 jam, Ka'bah mah leres 24 jam teh bari ibadah. Bari tawaf jam sabaraha ulang antosan hayang kosong Pak. Moal kosong kecuali kalau sekarang badai persiapan ibadah haji karena terakhir kemarin konon katanya tanggal 15 Mei Pak. Itu Pak. Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi lah, gitu. Makanya bagusnya narabung, narakeun we iraha dugi nama. Leres teh Pak? Karena kalau nabung mah ada harapan. Kalau tidak nabung tidak ada harapan. Itu ya. Kan ari ka surga teh kudu maksa. Mending dipaksa ka surga, mending sukarela abus neraka. Mending sukarela masuk surga Pak. Ngan susah-susah teuing mah dipaksa. Acuk lebaran ge maksakeun. Tuh, kaing maksa. Gaduh motor meunang maksakeun ta eta. Manya ibadah teu maksa. Nah Bapak Ibu hadis nomor berapa? 17 ya? 17. Hadis nu pondok tapi nyogok. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu Abi Hurairah. Daripadanya yaitu dari Abu Hurairah. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasanin. Al-mu'minu yang disebut orang mukmin itu mir'atu akhihi, itu mir'ah, cermin bagi saudaranya yang
mukmin. Nah, hadirin sekalian, jadi orang mukmin itu seperti cermin bagi saudaranya yang lain. Jadi nanti kan tamtsil Pak, berkait dengan orang mukmin itu kan banyak. Orang mukmin seperti nakhlah, seperti pohon kurma. Mun di urang mah siga tangkal kalapa. Pak, tina tangkal kalapa bagian apa yang tidak bermanfaat? Semuanya memberi manfaat. Sudah jelas kalapa nu kolot. Mun ngora dawegan. Woi, sekarang lihat penggemar dawegan Pak. Di Sinangkasi ada tukang dawegan. Degan, itu kan bahasa Belanda ya. Eta teh Bapak Ibu sampai sehari bisa sampai 300-400, bahkan nuju kamari Ramadan mah 600. Pak nu ngora. Memang kanu ngora mah sok loba nu resepkeun. Palawargi sadayana. Tuh kan. Tangkalna apa? Kalapa mah jadi apa? Jadi tihang, betul nggak? Apalagi kalau mun baheula mah ku sepuh dinaon heula Pak? Dikeum. Laras teh. Tuh. Dauna jadi naon? Wah, nyerekna jadi sapu. Gitu. Dauna jadi kupat. Pamari ketupat lebaran. Aya naon namina geuning pun sok disayur. Ya, tuh akarna jadi naon? Obat. Gitu. Jadi orang mukmin itu seperti kurma, seperti pohon kelapa. Dari sisi apapun orang mukmin itu bermanfaat. Jadi pejabat bermanfaat kalau benar mukmin mah. Jadi rakyat manfaat. Jadi suami, jadi istri manfaat. Jadi pembisnis manfaat. Pak, itu orang mukmin itu begitu. Nah, kalau di sini mah tamsilna al mukminu mir'atu akhihil mukmin. Orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya yang mukmin. Jadi orang mukmin itu seperti cermin bagi saudaranya. Naon cermin teh Pak? Kaca enteng. Gitu. Di Tasik aya Cienteng. Nah, enteng Pak. Satu. Bagaimana gambaran al mukmin mir'atu akhihil mukmin? Satu cermin itu terlihat sangat halus, halus kasar cermin. Halus kasar. Halus Pak. Cermin itu halus. Maknanya orang mukmin ke orang mukmin lagi sifatnya harus halus. Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, asyidda, tegas kepada orang kafir. Bahasanya tegas Pak, bukan keras. Gitu. Ya. Bukan radikal, secara hukum jelas. Ini hukum yang boleh, ini hukum yang tidak boleh. Nah, sekarang tokoh-tokoh Islam sudah mulai ini tegas Pak atas kehadiran konser. Konser apa Pak? Grup band dari Inggris. ABG apa? Urang mah geus ABC.
Coldplay. Pak, itu. Tiket nawae paling murah 800.000 sampai 11 juta. Pertunjukan November sekarang sudah habis tiket. Bakatku ingin sampai ada yang jual perabot rumah, kulkas dijual. Pak. Sugan teh keur ngabusan kenceleng. Tuh, paingan kata Nabi, hubbuka syai'a umyun babukmun. Kecintaanmu pada satu hal membuat kamu buta dan tuli. Pak, nu teu bisa dipapatahan mah hiji jalma nu keur sare, nu kadua nu keur bobogohan. Kunaon? Karena kalau sudah cinta buta. Teu bisa dipapatahan, Pak. Nih karena sudah fans berat. So, tinggali Persib main di mana-mana diudag, Pak. Indonesia main diudag, komo menang. Itu, Pak. Nah, ini cinta. Itu Bapak Ibu, 11 juta, Pak. Ya Allah. Itu, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya terlepas dari ikhtilaf apakah musik boleh atau tidak, cuman yang jadi masalah saya lihat umpamanya tanggapan dambakan tokoh-tokoh Islam itu salah satunya karena grup ini itu mempromosikan LGBT, Pak. Eta naon LGBT teh leupeut gehu bala-bala. Gitu. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Jadi yang ikut mempromosikan pernikahan sejenis. Nah itu, Pak. Yang jelas dilarang bukan hanya oleh Islam, oleh seluruh agama. Baheula ge Nabi Adam nikahna jeung Siti Hawa, lain jeung Mang Ujang Nabi Adam. Itu, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, balik lagi. Jadi mukmin kepada mukmin lain itu bersifat seperti cermin halus. Tapi ke orang yang lain tegas dalam urusan hukum, Pak. Bedakan keras dan tegas. Ini mah tegas. Ini boleh, ini tidak boleh. Gitu. Tegas. Gitu. Tapi ruhama ubainahum, bersikap halus, lemah lembut. Gitu. Jangan sebaliknya, ke yang lain lemah lembut, ke sesama mukmin. Nah. Kan gitu. Kan kalau cermin itu kan halus ya, Pak. Karadak tuh aya cermin nu karadak teu aya. Halus. Gitu. Halus. Gitu. Maknanya gini, Pak. Jadi kalau ada orang mukmin nanti yang salah, Bapak Ibu sekalian, nah nanti sikapnya juga harus halus. Harus halus. Gitu. Ya seperti cermin. Halus. Bagus nama kalau ada masalah teh jangan diumbar. Ngobrol berapa mata? 2 mata, 4 mata. 4 mata. Sehingga orang lain tidak tahu. Itu ke orang mukmin itu begitu. Itu sampaikan dengan baik. Kalau menerima alhamdulillah, tidak menerima ya terserah. Itu, Pak. Itu al-mu'min mir'ah, bersikap halus. Yang kedua, kan Bapak Ibu sekalian, ini ada hadis dari Jabir. Bay'atu Rasulullah SAW, aku berbeat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ala iqamatis sholat, untuk mendirikan sholat, wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat, wan nushi likulli muslim, memberikan nasihat kepada orang muslim. Jadi nasihat itu bukan hanya ustadz mubaligh, gitu. Justru nasihat yang kena biasanya mah yang dilakukan dari hati ke hati. Suami istri lamun nasehatanana bapak di hareupeun batur, si istri lain narima. Cik atuh malikan Pak. Malikan. Gitu. Ya. Bagus tuh pidato Pak Anies, saya lihat di YouTube Pak, lagi di mana. Ketika ditanya bagaimana kalau jadi presiden ada pelanggaran, ya saya panggil, saya ngobrol. Komunikasi, tidak perlu pendekatan hukum. Ngobrol weh heula. Ini komunikasi, disentuh, dijelaskan. Gitu. Ya memang begitu kan, tidak selamanya pendekatannya harus hukum dulu. Kalau hukum kan benar salah. Ya komunikasi. Gitu. Bapak ibu mau tidur ngobrol. Mamah teh dah hebat, menarik sampai bapak pun dari beberapa wanita ke mamah yang tertarik mah. Puji weh heula Pak. Ngana. Aya ngobrolna kerduaan tapi kudu bari seserian, komo sambil dipasihan emas masuk ke seri. Ibu juga sama. Bapak teh cek batur ge goreng. Bukan menerima, karena itu bukan dari hati. Kalau dari hati sampai ke hati, dari emosi sampai ke nafsu. Nah itu namanya al-mu'min mir'ah. Cermin itu begitu. Justru orang mukmin yang selalu memberikan arahan, nasihat, ngabejaan kurang na urang, eta teh bagus. Tapi caranya. Berarti kan dia perhatian ke kita, betul nggak? Naon ari maneh mah sia nempo teh kakurangan batur we. Kuduna alhamdulillah. Teu dibayar henteu. Ditita tapi ngorek kekurangan kita bagus Pak. Kalau kita berpikir positive thinking mah, kan kita teh setiap hari ingin lebih baik. Bagaimana kita baik? Terkadang kita makan lebih sibuk melihat kekurangan orang ketimbang kekurangan diri sendiri. Nah, sementara ada orang yang selalu mengingatkan kita, oh bagus Pak, bagus. Gitu. Punya hutang diingatkan ulah ngambek. Pan zaman ayeuna mah leuwih ngagas anu boga hutang tibatan anu nagih. Padahal bagus kalau terbawa mati apal. Ini yang suka ngaji bagaimana ancaman. Itu wanusi. Punten ieu mah. Salira teh masih gaduh sametan. Kalaupun kita mau menyodokahkan, memberikan karena hese wae mayar geus disodokahkeun ka paksa. Kudu diobrolkeun. Gaduh sametan ngan abdi tos ngaikhlaskeun. Wios teu kedah mah gitu. Sehingga sudah tidak ada beban. Gitu Pak. Pan bahasa Sunda kayak geuning. Hade goreng ku naon? Ku basa. Orang tidak selamanya ngerti kecuali kalau kita ngomong. Pak teh setiap nu ningalikeun bogoh sok GR ningalikeun we siga bogoheun ka urangnya. Teu bisa macam-macam tafsirannya. Itu makanya ngobrol. Ini Pak, komunikasi. Makanya kalau baca Quran banyak kalimat perintah komunikasi. Wa qulu qaulan wa qulu qaulan wa qulu qaulan wa qulu qaulan. Itu berarti komunikasi itu memang satu ilmu. Makanya di universitas ada jurusan fakultas Pikom, fakultas ilmu komunikasi. Keluar jadi sarjana. Gelarnya apa Bu? Sarkom, sarjana komunikasi. Oh sanes, Eskom. Ulah di Sarkom ke Eskom.
Nah, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min? Yang kedua, cermin itu memberikan informasi apa adanya, bukan ada apa. Nu aya jerawatan dina eunteng aya teu? Nu aya kokoloteun aya teu? Cermin itu hebatnya, satu halus, yang kedua memberikan informasi apa adanya. Makanya Pak, cermin mah gambaran hati bersih. Cermin gambaran hati bersih. Nanti yang selamat di akhirat, salah satu ukurannya, standarnya, syaratnya apa? Syaratnya apa? Pada hari tidak akan bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun walaban illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak akan memberikan manfaat harta. Gitu. Harta itu bermanfaat kalau kita hidup, Pak. Kalau kita sudah mati tidak akan memberikan manfaat. Gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau ketika hidup banyak ajakan-ajakan kebaikan, dalam urusan harta harus bersyukur, Pak. Gitu. Jangankan sedikit, banyak pun ketika kita sudah mati, harta tidak akan memberi manfaat. Yang ada apa? Yang ada adalah akan memperberat, memperingan hisab kita. Makanya, wahai manusia, berinfaklah kepada Allah min qabli ayati yaumun, pada hari ketika datang kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah, ya tangguhkan umurku sebentar saja. Mau apa? Pak as-soddaqo, aku akan sedekah. Kunaon sanes bade nikah, sanes bade sholat, sanes bade zakat, sanes haji, tapi Pak as-soddaqo wa akum minas salihin. Nah ini Pak, sedekah. Karena sedekah zariyah insyaallah itu salah satu amal yang memperpanjang umur kebaikan kita. Damata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila mati anak Adam, terputus amalnya kecuali 3 perkara. 1 ilmu, yang kedua sedaqatin zariyah. Tuh, kita juga bisa menggunakan masjid ini atas sedekah zariyah para pendahulu kita. Mungkin masih ada atau mungkin banyak yang sudah meninggal. Iya kan? Kita bisa menikmati ibadah di Masjid Haram, di Masjid Nabawi atas sedekah zariyah wakaf orang-orang terdahulu. Nah itu namanya panjang umur. Panjangnya kebaikan. Umur orang mah dapat amaru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku mah kalau tidak 60, 70, 80. Eta teh. Tapi umur kebaikannya bisa puluhan, ratusan, ribuan tahun, bahkan jutaan. Itu Abu Bakar tuh yang membeli tanah dari anak yatim yang jadi cikal bakal Masjid Nabawi. Abu Bakar. Mun ayeuna mah dicirikeun ku Masjid Kubah Hejo. Lamun ningali Masjid Nabawi ta eta teh dulu Nabi yang sekarang disebut Raudhah. Gitu. Nah, rumah Nabi itu pinggirnya. Yang sekarang jadi makam Nabi Abu Bakar dan makam Umar. Kalau sekarang mah hese Pak mereka dinya teh. Kudu daftar heula di pembimbing paspor dari awal. Kalau mau sholat di sana juga wah
ek salat isya teh tos salat maghrib kudu geus abus eta ge kudu siap. Gitu. Ek salat subuh jam 3 kudu jam 2 jam 3 eta oge pedesek-desek. Seseleket bahasa urang. Gitu, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi balik lagi, Pak. Nah, pada hari kiamat nanti harta tidak akan memberi manfaat. Dan anak, baik anak biologis, anak kita maupun anak ideologis, anak buah. Kan itu yang jadi tumpuan orang sekarang mah aktsaru malau wa walada, banyak harta dan banyak anak. Orang kalau banyak harta tenang. Pak, kalau isi dompet penuh, maka kepala jadi ringan. Kalau isi dompet ringan, kepala jadi berat. Kan gitu rumusnya, Pak. Itu orang tenang kalau banyak harta. Gitu. Dan banyak anak buah, loba kawabuhan mah Pak tenang. Gitu. Nah, nanti kata Allah, ini kan yang paling dicintai di dunia. Itu tidak akan memberi manfaat illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Bersih itu seperti apa? Ini, apa? Cermin. Cermin tidak akan memantulkan informasi apa adanya kalau kotor. Betul nggak, Pak? So, ayat titik-titikan nggak akan. Makanya cermin disebut cermin karena dia bersih di samping halus. Gitu, Pak. Pak, orang nggak mungkin bisa adil kecuali bersih hatinya. Ini kunci. Makanya adil itu adalah induk sifat baik. Induk sifat baik. Jadi dari hati yang bersih, kenapa hati yang bersih? Karena dari hati yang bersih melahirkan anak yang namanya adil. Yang namanya apa? Adil, Pak. Adil. Gimana adil teh? Wala yazrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabut taqwa. Jangan kebencianmu pada satu kaum, satu orang membuat dirimu tidak berlaku adil. Adillah, adil itu dekat pada takwa. Lihat contohnya, kalau hati bersih nanti bisa adil. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, penjelasan Nabi, laukana Fatimatu syaraqat laquti'at. Kalaulah Fatimah putri Muhammad mencuri, dipotong tangannya. Lihat, kalaulah putri Muhammad yang namanya Fatimah mencuri, dipotong tangannya. Ari Nabi teu nyaaheun kitu ka putrina Fatimah. Nyaaheun, teu aya cinta paling dalam kecuali cinta orang tua kepada anak. Pak, bapak teh usaha kenaon urang teh keur maraban saha? Anak heula kakarak padahal hirar kita pamajikan anak. Tapi anak maknana itu hierarki kanyaan. Nabi bersabda, kalau Fatimah mencuri aku potong tangannya. Ternyaheun Nabi ka Fatimah, lain nyaaheun deui, nyaaheun pisan, kunaon dipotong tangannya? Adil. Kenapa? Nabi mah bersih hatinya. Walaupun orang yang sangat dicintai sebagai anak, kalau dia salah dihukum. Dihukum. Walaupun orang lain yang mungkin dibenci musuh, kalau benar didukung. Jadi hukum berlaku bukan cinta dan benci, tapi dasarnya benar dan salah. Walaupun anak sendiri, keluarga sendiri sangat dicintai, kalau salah dihukum. Kalaupun orang lain bahkan yang dibenci musuh, kalau dia benar didukung. Hukum bukan berdasar cinta dan benci, tapi berdasar benar dan salah. Eta fa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Eta al mukmin mir'atu akhi. Berat ya, Pak? Berat ya? I'dilu walau ala anfusikum. Adil
walaupun keadilan harus menebas dirimu. Wah, susah Pak. Biasanya kan hukum itu berlaku bagi orang lain. Iya kan. Lihat, agama sudah memberikan arahan. Berat Pak. Kalau hukum harus ditimpakan kepada sendiri atau keluarga. Tapi Islam sudah memberikan arahan. Hebat Pak. Gitu. Jadi mau yang koalisi, mau yang oposisi. Kalau yang benar didukung siapapun. Kalau yang salah dihukum. Itu Pak. Itu kalau berdasar al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Bapak Ibu, demikianlah tos jam 7-nya yang bisa disampaikan. Memang hadisnya pondok tadi, tapi insya Allah nyogok Pak. Ada pertanyaan? Saya nanti ada ini kurban Pak. Habis sholat nantinya. Habis sholat pengen ngariung lah. Sekedar persiapan kurban ya. Persiapan kurban, persiapan Idul Adha. Gitu Bapak Ibu, mohon maaf. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.